Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bihira Atria Kusumaningrum dari kelas 1047 akan menceritakan hikayat yang berjudul Timun Mas. Pada suatu hari di pedesaan, hiduplah seorang wanita parubaya bernama Mbok Sirni. Mbok Sirni adalah seorang janda yang menginginkan seorang anak supaya dapat membantunya bekerja. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang raksasa yang akan memberinya anak. Syaratnya, saat anak tersebut berumur 16 tahun, ia harus dikembalikan kepada raksasa agar bisa disantap. Mbok Sirni pun setuju. Raksasa memberi biji mentimun agar ditanam dan dirawat. Setelah 2 minggu, salah satu dari banyaknya mentimun yang ditanam tersebut ada yang berbuah paling besar dan berkilau keemasan. Lalu Mbak Sirni membelah ketimun dengan sangat hati-hati. Tanpa diduga, isi mentimun itu adalah seorang bayi cantik yang diberi nama Timun Mas. Waktu berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang baik dan jelita. Suatu hari datanglah raksasa untuk menagih janjinya. Mbok Sirni amat takut kehilangan Timun Mas. Ia mengulur janji supaya raksasa datang 2 tahun lagi. Raksasa pun menyetujui. Ia berpikir semakin dewasa Timun Mas semakin enak disantap. Mbok Sirni semakin sayang sama Timun Mas. Di sisi lain, ia merasa cemas dan sedih kalau teringat janjinya. Suatu malam, Mbak Sirni bermimpi. Dalam mimpinya, ia disebutkan bahwa agar anaknya selamat, maka ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Keesokan paginya, ia langsung menceritakan semua hal ke Timun Mas. Timun Mas, tanpa berpikir panjang, ia langsung pergi ke Gunung Gundul untuk bertemu dengan petapa yang ada di mimpinya Mbok Sirni. Petapanya memberi 4 buah bungkusan kecil, yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan juga terasi sebagai penangkal. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji. Sayangnya, Timun Mas sedang menjual timun hasil dia berkebun di pasar. Saat dia kembali, dia melihat raksasa sedang menagih janjinya kepada sang ibu. Lalu, sang raksasa melihat Timun Mas sedang bersembunyi di balik pohon. Ia mengejarnya. Dalam pelarian, Timun Mas teringat dengan keempat bungkusan yang disimpannya. Ia pun menebar biji mentimun di hutan. Ajaibnya, biji mentimun menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa yang sedang lapar memakan buah mentimun itu dengan lahap dan tidak ingat dengan Timun Masnya. Lalu saat raksasa sadar, dia mengejar lagi Timun Mas. Timun Mas menabur jarum. Dalam sekejap, jarum tersebut menjadi pohon bambu yang sangat tajam dan juga runcing. Pohon tersebut melukai kaki raksasa. Namun, raksasa terus mengejar dengan kaki berdarah-darah. Melihat raksasa masih mengejarnya, Timun Mas membuka bungkusan yang ketiga, yaitu garam, dan menaburnya. Seketika, hutan menjadi lautan yang luas dan lebar. Raksasa mampu melewatinya. Terakhir, Timun Mas membuka terasi. Seketikalah terbentuk lautan yang mendidih. Raksasa tidak mampu menyelamatkan dirinya. Ia pun meninggal dalam lautan lumpur itu. Akhirnya, Timun Mas bernafas lega dan bisa pergi ke Mbok Sirni kembali dan mengucap syukur dan hidup bahagia bersama Mbok Sirni. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.